Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Karena kita sudah siang ya, tidak perlu berdoa. Silahkan untuk mengecek sekitar kalian. Apakah ada sampah? Masih ada sampah di sekitar kalian atau di dalam meja? Ya. Coba kalau masih ada silahkan buang ke depan, buang ke tong sampah. Yuk silahkan cepet, Ibu tunggu. Ini absensinya mana ya? Ayo cepet. Tuh kalau makan, setelah selesai makan, sampahnya dibuang. Oke, ini saya absen dulu ya. Hanif dispen. Alisa, Ana, Aniko. Ini yang dispen siapa aja? Hanif. Siapa aja? Asmi, Dwi Suci, Tara, sama Syahrul. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya yang dispen ya. Oke, sudah. Kita mulai saja. Untuk kali ini kita akan pelajari tentang ukuran penyebaran data tunggal. Ya. Statistika penyebaran data tunggal. Untuk dosen pembimbing, karena di sini saya masih PPL, PPG Daljab 2022, ini dosen pembimbing saya, namanya Ibu Endang, dan guru pamong, namanya Pak Rofik. Bu Endang ini dari UNES, dan Pak Rofik ini dari SMA 12 Semarang. Ya, biar perkenalan aja, ini udah ada fotonya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Coba di sini dilihat ada perlengkapan belajar yang perlu kalian siapkan. Ada bahan ajar statistika, LKPD, laptop dan HP, terus alat tulis. Sudah semua ya? Iya, oke. Ini kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Ada IPK-nya, IPK yang hari ini kita pelajari ada 2. Yang pertama, menganalisis ukuran penyebaran data tunggal. Yang kedua adalah memecahkan masalah ukuran penyebaran data tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya sudah ada di sini melalui apa itu tadi, PPK gitu kan. Kalian diharapkan dapat menganalisis ukuran penyebaran data tunggal, memecahkan masalah ukuran penyebaran data tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk skenario pembelajarannya, yang pertama ada diskusi kelompok, kedua presentasi dan tanya jawab, 3 penilaian pengetahuan, ini nanti ada kuis ya. Yang keempat simpulan, refleksi dan tindak lanjut. Bisa dilihat di situ ada kolom. Kalau sikap, nanti saya observasi, saya keliling saat kalian melakukan diskusi atau presentasi, keaktifan saya nilai gitu kan, tanggung jawab dan kerjasama. Terus pengetahuannya nanti ada tes lisan seperti biasa aja ya. Saya mengajukan pertanyaan, kalian menjawab. Terus untuk tes tertulisnya adalah pengetahuan yang nantinya di sebelum akhir pembelajaran yaitu kuis. Keterampilannya tadi presentasi hasil LKPD. Oke.
Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba saya mau tanya dulu nih. Kan kita mau mempelajari ukuran penyebaran data tunggal. Berarti kalian sudah menguasai ini. Apa yang kalian ketahui tentang XI di situ? XI. Ada yang mau menjawab sebelum saya tunjuk? XI. Ini sudah loh dipelajari di pertemuan sebelumnya. Angkat tangan kalau yang mau. Coba. Nilai tengah. Ada yang lain? XI. Hanya XI saja loh. Nilai tengah. Yang lain? Yang lain? Ada? Coba saya tunjuk absen yang ada di sini aja ya. Yang dispen nggak usah. Absen 16. Mahda mana Mahda? Mahda mana Mahda? Oh iya. XI menurut kamu apa? XI. XI. Rata-rata? Ada lagi? XI. Nilai tengah dalam satu kelas, kalau itu kan berkelompok. Kalau datanya tunggal. Yang keras. Oh iya, apa? Gimana? Titik ke tengah kelas atau yang namanya data keberapa? XI ya. Kalau yang data berkelompok benar titik tengah. Tapi kalau yang tolong suaranya di on. Saya lupa suaranya di on. Kalau yang nilai tengah berarti kan datanya berkelompok. Tapi kalau pakai mouse, Pak. Kalau datanya tunggal ya. Kalau datanya tunggal berarti data keberapa? Gitu ya. Ada yang mau tanya? Tidak? Langsung ke pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan min data tunggal? Bagaimana cara menyelesaikan min data tunggal? Yang belum dulu, yang belum. Jumlah semua datanya dibagi dengan jumlah semua frekuensinya. Ada yang lain? Jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Oke, jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke, sudah benar ya, kita berikan applause untuk yang sudah menjawab. Oke, sebelum saya mulai ke materi intinya, kegiatan intinya, semanda bersatu untuk maju bersama kita. Gitu ya, biar nggak melompong semua, oke. Nah, sebelum itu motivasinya di sini. Ada motivasi. Tahukah kamu tentang Google Analytics? Sudah pernah dengar? Mari kita simak videonya. Sebentar ya. Kedengeran enggak? Wah, muter. Muter sebentar. Bisa ini. Oke, kalau ini sinyalnya karena susah ya, sudah siang ya.
Bisa nggak ini? Coba. Nanti kalian bisa bisa dilihat sendiri ya. Di sini dibaca aja. Google Analytics ini sudah Ibu persiapkan kalau memang sinyalnya susah, jadi sudah saya tulis di sini ya. Nah, itu bisa. Tapi ini muter nggak ya? Kok kayak nggak muter ya? Ini kan susah. Oke, saya hentikan aja. Kita langsung ke... Nah, Google Analytics adalah... Coba dibaca. Mas, dibaca. Yuk, yang keras. Google Analytics adalah sebuah layanan gratis dari Google yang menampilkan statistik pengunjung sebuah situs web. Google Analytics biasa digunakan oleh para pemilik website maupun blog untuk menganalisa kinerja website. Berdasarkan data-data statistik 15 menit yang ditampilkan, pemilik web juga dapat mengakses data situs web mereka tentang lokasi pengunjung, waktu yang dihabiskan situs, halaman yang dikunjungi, sistem pemantauan, browser yang digunakan, kecepatan internet pengunjung, dan masih banyak lagi. Oke, Google Analytics itu kan dibuat oleh Larry Page dan Sergey Brin. Tadinya mereka itu biasa ya, orang biasa, tapi bisa menciptakan Google sehingga Google itu kan dikunjungi setiap detik ya, setiap detik, dan itu ada rekaman statistikanya. Ya kan, dibuat rekaman statistikanya apa? Yang mengunjungi dan lain sebagainya. Jadi ini untuk motivasi kalian, oh kalau saya pintar di bidang ini nih, bisa dikembangkan. Seperti itu ya. Yuk kita lanjut. Nah ini nih, satu kali lagi kan, tadi kan kaget. Kalau sekarang nggak kaget ya, jangan kaget. Yuk, Semanda. Bersatu maju bersama Semandanya. Oke. Sip. Ya, kita masuk ke kegiatan intinya. Kita masuk ke kegiatan intinya, di situ ada orientasi masalah. Coba dilihat dulu orientasi masalahnya. Di situ ada jumlah kasus COVID-19 ya. Di situ ada pendahuluan, coba dibaca dulu. Nah, terus ada tabel rincian kasus COVID-19 di beberapa daerah. Silahkan saya beri waktu 1 menit, cukup ya, buat baca yang di situ silahkan. Nanti saya tunjuk informasi apa yang kalian dapat dari tabel itu, dari stimulus itu, dari orientasi masalah. Silakan dibaca dulu. Gimana? Iya sama. Ya nggak apa-apa. Ini kelompoknya jadi berapa nih? 4, yang 1 dispen. Oh iya. Sudah? Oke, sudah. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau berpartisipasi? Atau satu aja, satu dulu, nggak usah banyak-banyak biar yang lain juga jawab. Ada? Yuk, angkat tangan. Yang bisa. Ayo, dari kelompok mana nih? Kalau tadi, ini berarti duduknya udah kelompok? Sudah. Yang lain yang lain ganti ganti. Apa coba? Jumlah daerah yang terpapar COVID-19 ada 12. Ada 12. Mana aja sih? Daerah mana aja kok ada 12 itu? Daerah mana aja kok ada 12? Daerah A, daerah B. Daerah A, daerah B sampai daerah sama DE semua.
Ya, sampai apa? L. Sampai L. Ada 12 daerah yang terpapar COVID. Ada yang berbeda pendapat? Ada yang mau nambahi? Jenis data di atas merupakan data tunggal. Datanya data tunggal. Ada lagi? Apa? Kasus terkonfirmasi positif yang paling rendah berada di daerah C. Oke, sudah ya. Oke, semuanya sudah benar. Pasti kalian dapat menemukan banyak informasi dari tabel tersebut. Karena tabel tersebut tidak hanya satu yang terkonfirmasi positif aja, tapi ada yang meninggal, ada yang sembuh. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjut? Tidak? Lanjut ke kelompok. Tadi katanya sudah duduk berkelompok. Berarti ini setiap hari kan mejanya sudah ditata seperti ini kan? Tinggal kalian berkelompok. Tadi katanya sudah berkelompok, berarti saya tinggal membagi LKPD. LKPD-nya sudah di-print? Sudah di-print. Bahan ajarnya sudah dibaca? Sudah. Ada yang belum, saya tahu pasti ada yang belum, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan, kelompoknya ada 7. Kelompoknya sudah sesuai dengan pembagian yang sebelumnya ya. Kelompoknya kan ini. Lanjut untuk, di sini. Ukuran penyebaran data. Setelah tadi ada yang bilang datanya tunggal Bu, datanya daerah tadi ada 12. Nah, apa sih ukuran penyebaran data tunggal itu? Apa sih ukuran penyebaran data tunggal? Absen. Oh, nanti dulu. Kamu sudah aktif terus ini. Kamu absen berapa sih? Kamu absen berapa? Hah? 17. Saya catat dulu. Iya, nanti saya. Yuk. Iya, 28. Yuk coba, apa yang kamu ketahui tentang ukuran penyebaran data tunggal? Ukuran penyebaran data tunggal adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ini saya langsung observasi ya keaktifan kalian, kerjasama sama tanggung jawab. Dan catatan perilaku, tadi absen 17. 28. 18. 6. Oke. Sudah, ada lagi? Apa? Sama. Oke, sudah. Untuk yang apa saja yang termasuk ukuran penyebaran data tunggal? Yang belum pernah. Untuk yang termasuk ukuran penyebaran data tunggal itu ada yang pertama jangkauan, yang kedua hamparan, yang ketiga simpangan kuartil, yang keempat simpangan rata-rata, yang kelima ragam atau varian, dan yang keenam simpangan baku. Simpangan baku. Keluar ya? Terkeluar nggak sih? Simpangan baku, simpangan rata-rata, jangkauan, hamparan, dan yang terakhir Simpangan kuartil. simpangan kuartil. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Absen berapa, Mbak? 12. Sudah saya centang. Kok wedi kae ora dicatat ya. Sekarang biar dapat nilai 12. 13. 12 atau 13? Oh, 12. Oke. Sudah. Ini untuk awalannya aja ya. Sekarang silahkan diskusi. Silahkan diskusikan LKPD yang sudah saya kasih. Ya, LKPD yang sudah saya kasih mulai dari halaman pertama, dari kasus atau stimulus yang pertama sampai stimulus yang kedua. Ya. Nanti setelah diskusi di situ kan ada perintahnya apa? Perintahnya apa saja? Saat stimulus 1 perintahnya menyelesaikan dengan manual dan Microsoft Excel. Untuk yang stimulus 2. Stimulus 2
Dilihat. Untuk yang stimulus 2, stimulus 2-nya apa? Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang ukuran penyebaran data tunggal. Gitu ya? Ketemu nggak? Ketemu. Silahkan saya beri waktu diskusi dulu. Kalau kalian butuh butuh bahan referensi, bisa dilihat bahan ajarnya. Terus bisa dilihat di sini video pembelajarannya, nanti setelah ini saya share di grup WA ya. Setelah itu Microsoft Excel-nya dijalankan, nanti presentasi kelompok. Gitu, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Tidak ada? Yuk silahkan bekerja kelompok, mengisinya di situ saja. Nanti presentasinya perhatikan. Presentasinya nanti saya bagi ya. Yang pertama, kalau presentasi LKPD tidak perlu dituliskan di papan tulis, langsung difoto saja jawabannya, terus masuk ke laptop. Gitu ya. Jadi langsung terlihat di layar daripada nulis kesuwen, kelamaan. Ya, terus yang kedua, pakai Microsoft Excel-nya silahkan bisa pakai flash disk atau bisa pakai laptop masing-masing, nanti dicolokkan. Terserah, bisa. Ya, nanti yang kelompok presentasi ada yang bertanya. Paham? Yuk silahkan bekerja kelompok. Sambil saya muter, lihat kelompoknya. Excelnya dibuka. Iya, Excelnya dibuka sekalian. Yang 2 mengerjakan Excel, yang 2 mengerjakan LKPD-nya. Iya, dari yang awal. Ini manualnya. Iya, manualnya dikerjakan. Excelnya juga. Kalau Excel kan nanti lampirannya. Oh iya, Excelnya nanti dikirim melalui WA saja kalau sudah selesai pembelajaran. LKPD-nya juga nanti dikumpulkan. Jadi yang LKPD di situ hanya untuk yang manual. Ya, perhitungan manualnya. 2 orang mengerjakan pakai Excel, yang lainnya pakai manual. Seperti itu ya. Silahkan bekerja sambil saya muter. Mau tanya Bu, Iya. Excelnya itu bikinnya kayak gimana? Kayak gini jumlah pasien tuh. Iya, Excel-nya itu yang dibuat sesuai dengan yang ditanyakan. Misalnya tadi apa ini? Nah, berarti kan tabelnya hanya yang ini aja. Berarti dibikin rumus kayak gini nggak usah? Nggak usah, kan ini kan manual. Ya kan ini manual, jadi manualnya dikerjakan sendiri, terus Excel-nya dikerjakan pakai rumus Excel. Begitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi enggak?
silahkan untuk dikirim di WA saya ya. Yang maju tadi sudah saya lihat. Yang maju dari, kan itu kan ada yang stimulus 1 ada 2 soal ya. Yang maju soal nomor 1 itu silahkan kelompoknya siapa? Kelompok berapa? Belakang? Kelompok 3. Kelompok 3 siap dengan Excel-nya? Siap dengan Excel-nya tidak? Siap dengan Excel-nya tidak? Iya, siap. Yang nomor 1 siap dengan Excel-nya? Siap dengan Excel-nya tidak? Atau manualnya? Siap ya? Dua-duanya siap? Siap? Oke. Bisa maju ke depan untuk yang nomor 1. Ini saya buka dulu WA-nya. Bisa nggak ya? Atau nggak pakai laptopnya sendiri bisa kan? Pakai laptopnya sendiri, nanti yang manual kalau ini bisa nggak ya? Sinyalnya kalau sudah siang susah sekali. Mau pakai laptopnya sendiri? Di foto atau gimana? Tapi yang manual Buka, nggak dimasukkan bisa nggak? Pakai kabel data nggak? Di foto dipakai kabel data ada nggak? Ada kan? Nah gitu aja ya. Begini, yang di foto silahkan jawabannya di foto, nanti dari kamera HP itu dimasukkan pakai kabel data, dicolokkan ke laptopnya. Yuk silakan, jangan tidur. Oh, cuci muka dulu sana, kamu cuci muka dulu. Cuci muka dulu. Silakan di sini aja, Nok. Kirim ke? Pinjam ini, pinjam 1. Pinjam meja 1. Awas kabel. Keluarga pasti bisa. Itu ini belum dicari, situ mau dicari. Enggak usah. Satu dah klik. Kan keseimbangan rata-rata. Enggak apa-apa. Nanti di depan aja. Iya. Nanti kita di depan. Iya. ini medianya kan. Wis taruh sini aja bisa kan? Itu biar nggak ke sini. Ya silakan di sini aja udah. Oke, silakan presentasi kelompok 3. Saya dari belakang ya. Adit ini. Oke, diminum, dimakan boleh. Ayo, sudah. Sambil nunggu dikirim bisa ditampilkan dulu untuk yang Excel boleh.
presentasi ke depan 2 kelompok dulu ya, karena tadi waktunya kita sudah cari sinyal masuknya ya. Bisa nggak? Bisa. Mosok ora bisa. Ada konverter itu nggak yang kabel itu? Ini nggak ada Bu. Nggak ada. Iya, Dikirim ke saya wes. dikirim aja. Ini kirim. Kirim ke WA saya wes. Kirim ke WA saya. Sama yang mengirim ke saya kelompok berapa ya? 4, mana 4? Bisa nggak? Dikirim saya ke WA saya. Boleh. Di grup boleh. Excelnya sekalian ya. Excelnya sekalian dikirim ke saya. Kelompok 4 halo. Excelnya dikirim ke saya juga. Atau kelompok 4 dulu yang mau maju. Ya. Kelompok 4 dulu aja ya. Kelompok 4 yuk siap maju dulu aja sambil dikirim. Manualnya silahkan dipresentasikan dulu. Kalau yang Excel boleh pakai itu wes. Iya, karena yang diperlukan itu. Ini gimana sih? Enggak. Masuk enggak? Agak lama ya. Silakan dipresentasikan salah satu saja boleh. Bareng bertiga ya wes. Bisa nggak? Masuk nggak? Nah itu, coba silakan dipresentasikan, dibuka dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami hitung untuk mencari kuartil. Sebelumnya di sini kan ada 12 data. Ada nilai 36, 42, 36, 40, 42, 46, 46, 48, 54, 58, 60, 70, 74, 90, dan 130. Nah, sebelumnya kan nilai ini belum urut. Kita urutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Itu enggak ada itu. Yang foto data itu. Kemudian ini untuk mencari letak Q1-nya kami menggunakan rumus 1/4 dikali N ditambah 1. Sama dengan untuk Q1-nya itu 1/4 dikali dengan 12 dengan seluruh datanya dan ditambah dengan 1. 1/4 dikali 13 menghasilkan nilai 3,25. Kemudian Q1-nya sendiri kita di sini menggunakan data yang 42 ditambah dengan 0,25 dikali dengan 46 dikurangi 42. Dari mana sih 0,25 itu? 0,25 itu diperoleh dari 1 dibagi 4.
kemudian menghasilkan nilai 43. Setelah itu, untuk letak Q3-nya kita menggunakan rumus yang sama, tetapi di sini diubah menjadi angka 3/4. Kemudian dikali dengan N ditambah dengan 1 yang menghasilkan nilai 3/4 dikali 12 ditambah 1 sama dengan 13 dan menghasilkan nilai 9,75. Kemudian Q3-nya adalah 70 ditambah 0,75 dikali 79 dikurangi 70. 0,75-nya sendiri diperoleh dari 3/4 dan menghasilkan nilai 73. Sudah. Simpangan ininya jadi berapa? Totalnya, Bu. Simpangan rata-ratanya? Ide. Untuk Q-nya itu menggunakan rumus setengah Q3 dikurangi Q1 yaitu Q-D sama dengan setengah 72 dikurangi 40. 73. Oh iya, 73 dikurangi dengan 44 dengan 4 bisa 4 kira bisa Itu loh. ya. Coba ditunjukkan. 43. 73 dikurangi 43. Di situ 73 kurangi 43. tiga. Heeh. Oh iya. Untuk mencari simpangan kuartilnya kita menggunakan rumus Q-D sama dengan setengah dikali dengan Q3 dikurangi Q1 yaitu setengah dikali 73 dikurangi 43 yaitu menghasilkan 30. Menghasilkan 2 nilai 30 dibagi 2 dan menghasilkan nilai 15. Oke. Untuk Excel-nya sudah dikirim ke saya. Saya cek ya. Bisa. Mana? Oh ini Rizky. Silakan pakai itu. Yang dua boleh duduk atau boleh menemani. Oh, dikonconi. Pakai ini. Iya dong. Oke, silakan. Diperbesar, nggak apa-apa, diperbesar. Nah. Udah. Silakan. Oke, yang pertama kita mencari dulu kuartil 1. Untuk mencari kuartil 1, ya turun di ini. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan kuartil IXC. Lalu kita blok semua datanya ini. Kita kunci menggunakan F4. Lalu kita tambahkan titik koma. Kita cantumkan angka 1 dikarenakan di sini kita mencari kuartil yang pertama. Lalu kurung tutup. Dan selanjutnya caranya itu sama, mencarinya tinggal Langsung ketiga aja, iya. Langsung ketiganya dibacakan aja berapa? sama rumusnya, Bu. Nggak usah. Ketiga sama. Dan yang ketiganya juga menggunakan rumus yang sama. Lalu yang terakhir kita menentukan simpangan kuartilnya. Rumus untuk mencari simpangan kuartil sendiri ya ini Q3 dikurangi Q1 lalu kita bagi 2 dengan mendapatkan hasil 7. Yang ini diblok lalu dikurangi dengan Q1 nya lalu kita bagi dengan 2. Beda. Oh ya, dalam kurangnya belum. Itu tiga apa yang gede? Iya. Gede.
Dikurung dulu kan, Bu? Iya. Dah. Oke, hasilnya Dan mendapatkan hasil 15. berarti manual dan Excelnya? Sama nggak lagi? Manual sama Excel sama apa enggak? Iya. Sama. Oh, Berarti untuk kelompok 4 sama Excel dan sama, manualnya? Bu. Sama. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Yuk, tanya. Kelompok 4 nanti bisa membantu yang anggota yang lain. Ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 6 bertanya. Nanti yang bertanya ditulis di LKPD-nya ya. LKPD-nya sudah saya sediakan. Bertanya di kelompok mana, jawabannya apa, gitu ya. Yuk, silakan. Kenapa kok buat nyari kuartil itu pakai rumus kuartil EX, sedangkan punya saya itu pakai kuartil aja? Oke, baik, izin menjawab. Di Langsung sini. mau dijawab. Oh, iya. Oke, sebentar. Ada pertanyaan lain enggak? Oh. Ada pertanyaan lain enggak sebelum dijawab sama Surya? Lo kok gede-gede gini gimana? Ya, tanya. Ada yang mau bertanya lagi enggak? Ya, enggak apa-apa mau bertanya. Enggak. Udah, Pak. Oh, pertanyaannya sama. Ya Oh, udah, sama, silakan ya. dijawab. Baik, izin menjawab. Di sini Kak, kelompok kami menggunakan rumus kuartil EXC dikarenakan kami menggunakan Microsoft Excel pada tahun 2019. Yang menggunakan rumus kuartil biasa itu di Microsoft Excel yang tahunnya di bawah dari 2010, sedangkan yang tahunnya di atas 2010 menggunakan kuartil EXC. Terima kasih. Iya. Ada yang mau menyanggah? Tidak. Tidak. Selesai? Oke, silakan duduk. Terima Beri kasih. aplaus, Kak. Ya, terima kasih. Kelompok 3 sudah dikirim ke saya belum? Hah? Excelnya nggak bisa. Ya wes, maju yang manual aja. Sudah dikirim ke saya belum? Sudah. Saya cek dulu ya. Silakan kelompok. Nah. Yuk kelompok 3. Yuk maju aja langsung. Kelompok 1 siap Excelnya ya. Excelnya yang 1A. Iya. Satu ini beda. 1A kan yang SR. Ayo lanjut, ayo kamu. Yang pegang satu. Kalian bersih ntar baik. Coba. Mulai kok. Set. Ayo, udah usah dipecet-pecet. Iya, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan stimulus 1. Oke, yang pertama itu soalnya data 4 nilai terendah dari jumlah pasien sembuh. Nah, kemudian yang A yaitu untuk mencari rata-rata dari datanya di atas, yaitu rata-rata sama dengan jumlah pasien sembuh dibagi daerahnya, yaitu 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 dibagi 4, yaitu 35 dibagi 4 sama dengan 8,75. Kemudian yang B kita mencari XI kurangi X bar setiap daerah, yaitu daerah C-nya yaitu XC kurangi X bar sama dengan 6 dikurangi 8,75. 8,75 ini diperoleh dari tadi yang poin A tersebut.
kemudian sama dengan min 2,75. Dimutlakan atau dipositifkan menjadi 2,75. Kemudian yang kedua yaitu daerah A sama dengan XA dikurangi X bar sama dengan 8,75, yaitu min 0,75 dimutlakan atau dipositifkan menjadi 0,75. Kemudian yang ketiga daerah H sama dengan XH dikurangi X bar sama dengan 10,075 sama dengan 1,25. Kemudian dimutlakan atau dipositifkan menjadi 1,25. Kemudian yang keempat yaitu ada daerah C, daerah L, yaitu XL sama dikurangi X bar sama dengan 11 dikurangi 8,75 yaitu 2,25. Kemudian dimutlakan atau dipositifkan menjadi 2,25. Yang ketiga yaitu mencari simpangan rata-rata 4 nilai terendah dari jumlah pasien sembuh. Simpangan rata-rata rumusnya yaitu 1/n sigma xi min x bar dimutlakan. XR sama dengan 1/4 2,75 ditambah 0,75 ditambah 1,25 ditambah 2,25. XR sama dengan 1/4 dikali 7. Hasilnya yaitu 1,75. Jadi simpangan rata-rata 4 nilai terendah dari jumlah pasien sembuh adalah 1,75. Sudah ya? Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke Excel-nya? Excel-nya nanti kelompok 1 ya yang maju. Karena kelompok 3 tadi ada kendala. Iya, kendala laptopnya. Yuk, ada yang mau bertanya silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2, silakan. Yuk bertanya. Apakah mencari rata-rata itu harus diurutkan datanya dulu? Coba kelompok 3 diperhatikan, ulangi kelompok 2. Apakah mencari rata-rata itu harus diurutkan datanya dulu? Data pada yang dicari itu apa harus diurutkan dulu untuk mencari rata-rata? Silakan dijawab. Izin menjawab, datanya tidak perlu diurutkan karena hasilnya pasti yang sama. Oh, pasti sama. Iya. Gimana kelompok 2? Puas dengan jawabannya? Puas? Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak kita masuk ke kelompok 1. Sudah, diakhiri saja. Oke, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku batuk-batuk. Mana Lis? Banyak sih penjelasannya sebelahnya. Oke, yang mana? Orang ini kan? Ngawur deh. Balik. Sudah? Digeser ke sini lagi aja nih. Nah, layarnya hijau. Wes, enggak apa-apa. Masih bisa dilihat kok. Yuk, silakan. Ini Wes, enggak apa-apa, bisa. Itu tuh. Wes, enggak apa-apa. Wes, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih loh. Gede enggak? Silakan. Itu pakai mic ya. Di atas ini apa di sini aja? Di situ enggak apa-apa, nanti ditampilkan rumusnya. Udah. Silakan. Nanti dipraktekin. Enggak. Ditunjukkan aja. Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang sudah kami hitung.
Nah, jadi di sini kita itu mencari simpangan rata-rata pasien sembuh 4 rendah. Kenapa? Enggak, ini enggak usah. Nah, kita udah cari, terus kita nemunya itu daerah C, A, H, sama L. Nah, habis itu jumlah banyak pasien yang sembuh itu di daerah C ada 6, daerah A ada 8, daerah H ada 10, terus daerah L ada 11. Nah, habis itu kita udah nemu, terus kita itu nyari rata-ratanya. Nah, cara nyari rata-rata itu ya bisa? Ya bisa? Dipraktekin? Enggak. Caranya itu sama dengan terus kita cari average. Habis itu kita di dalam kurung. Habis itu kita ngeblok semua data ini. Habis itu ditutup kurung, terus di enter aja. Terus udah nemu hasilnya. lanjut. Terus berikutnya kita nyari X1 dikurangi X bar. Salah satu aja yang dibacakan X1 dikurangi X barnya. Dibaca aja. Dibacakan rumusnya aja. Aku nggak tahu rumusnya. Diklik ya. Ini bacanya banget. Udah. B. Kan X1-nya mana? X1-nya mana? Sama dengan X1-nya kita ambil dari yang B6 terus dikurangi sama rata-ratanya di B10 terus dikunci. Setelah itu di enter. Ya, terus untuk yang mutlaknya? Untuk yang mutlaknya itu rumusnya sama dengan ABS di dalam kurung untuk X1 yang XI dikurangi X bar di kelas pertama bukan di C6. Iya. Terus jumlahnya itu kenapa 7? Jumlah itu dari sama dengan sum di blok dari D6 sampai dengan D9. Oke, hasilnya 7, terus SR-nya 1,7. Jadi simpangan rata-ratanya kita dapat itu dari rumus sama dengan D10. D10 itu jumlah apa ini? Jumlah mutlak X1 dikurangi X bar dibagi dengan B11 yaitu jumlah datanya. Oke, hasilnya berapa? 1,75. Sama dengan yang manualnya? Sama Bu. Oke, ada yang mau bertanya? Enggak. Ada yang mau bertanya tidak? Enggak. Ada yang mau bertanya? Tidak? Enggak. Yaudah, tutup aja. Sekian dari kami, terima kasih. Maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sudah, silakan. Karena tadi kita mulainya itu lebih ya. Tadi 1:30 kita mulai. Silahkan presentasinya saya cukupkan di sini. Kalian keluarkan 1 lembar kertas, ya. 1 lembar kertas silahkan dikeluarkan. Kita mau kuis, ya. Kuisnya saya tampilkan. Nanti itu LKPD-nya dikumpulkan ya. Iya, individu ya. Silakan dikerjakan selama 10, nggak usah 10 menit, 8 menit. Dikasih identitas ya, nama, kelas, nomor absen.
Itu soalnya. Kalau tidak jelas saya kirim ke grup ya. Soalnya saya kirim ke grup. Ya, soal tidak perlu ditulis, langsung diketahui dan jawabannya saja. Silakan, sudah saya kirim ke grup WA. Iya, di kertas sobekan. Jangan nyontek. Silakan. 1 lembar aja nggak apa-apa. Permisi. Waduh, kok keluar ya? Recording in progress. Yaudah, silakan ditulis. Saya nggak usah. Iya, nggak usah. Oke, sudah. Silakan dikumpulkan saja. Yuk. Kumpulkan saja, yuk. Yuk, di bawah sini. Sejak dulu. Oke, sudah. Yuk, sudah dikumpulkan. Oke, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Simpulkan pembelajaran hari ini, yuk. Kesimpulannya apa, yuk? Yuk, kesimpulannya ada kan yang di belakang itu sudah? Coba dibacakan salah satu aja kesimpulan. Kesimpulannya, kita mempelajari apa hari ini? Yang keras. Ya. Ada apa tadi? Ada apa aja? Jangkauan. Coba. Kuartil. Salah satu aja, yuk kamu. Tadi apa yang kita pelajari? Jangkauan. Terus? Simpangan kuartil. Simpangan rata-rata. Oke. Terus apa lagi selain simpangan rata-rata kuartil? Simpangan baku. Simpangan baku. Oke. Terus untuk refleksinya, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian senang, sedih, atau sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan. Oke, sudah. Untuk pertemuan Dan saya suka selanjutnya. matematika. Oh iya. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar untuk ukuran penyebaran data yang berkelompok. Ya, tetap rajin belajar, jaga kesehatan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Sama-sama.